Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isadin Muhammad Altesa, mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester Universitas Slamet Riyadi, mata kuliah tanaman industri, yaitu pembuatan biodiesel dari tanaman non-pangan. Jadi sebelumnya untuk pembuatan biodiesel itu diakibatkan menurunnya pasokan bahan bakar fosil di Indonesia yang mana khususnya dan di dunia pada umumnya, mendorong pencarian sumber-sumber energi alternatif terbarukan, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu sumber energi terbarukan yang masuk dalam kategori di atas adalah biodiesel. Pongamia pinnata atau dikenal dengan nama daerah Malapari adalah tanaman non-pangan penghasil minyak yang berpotensi sebagai bahan baku biodiesel. Di sini saya mengambil tanaman Malapari karena merupakan tanaman penghasil minyak yang bisa digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Karena tanaman tersebut mengandung minyak yang tinggi dan mampu tumbuh di lahan kritis. Ada beberapa kendala yang memerlukan solusi mendesak untuk merealisasikan produk biodiesel dari biji Malapari. Pertama, kandungan minyak yang beragam mulai dari 27 sampai 40% berat kering. Dalam usaha budidaya diperlukan tanaman dengan kandungan minyak tinggi sehingga perlu seleksi induk untuk perbanyakan vegetatif guna penyediaan bibit unggul. Yang kedua, rendemen minyak sangat tergantung dari pelarut yang digunakan dan lamanya ekstraksi. Kombinasi kedua faktor tersebut perlu diteliti sehingga ditemukan jenis pelarut yang efektif dan efisien. Ketiga, pada proses transesterifikasi diperlukan jenis katalis yang tepat untuk menghasilkan konversi maksimal sehingga perlu penelitian mengenai jenis katalis. Kemudian minyak diekstrak dari biji menggunakan 3 macam pelarut, yaitu heksan, petroleum, ether, dan etanol. Lamanya ekstraksi adalah 30, 60, dan 160 menit. Dalam transesterifikasi digunakan 2 macam katalis, yaitu KOH dan abu sekam padi atau ASP untuk mendapatkan katalis dengan tingkat konversi yang lebih tinggi. Komposisi metil ester asam lemak penyusun biodiesel dianalisis dengan gas kromatografi mass spektrofotometri atau GCMS. Karakterisasi biodiesel dilakukan terhadap beberapa parameter uji, meliputi massa jenis, viskositas, angka satana, kadar air, angka asam, angka yodium, dan angka penyabunan. Kombinasi jenis pelarut dengan waktu ekstraksi memberikan pengaruh berbeda nyata. Dalam proses ekstraksi minyak dari biji, banyaknya rendemen ditentukan pula oleh pelarut yang digunakan dan lamanya waktu ekstraksi. Setelah minyak berhasil diekstrak, dilakukan proses transesterifikasi untuk menghasilkan biodiesel. Jenis katalis menentukan persentase konversi sehingga penelitian mengenai jenis katalis merupakan salah satu prioritas yang sangat penting. Komposisi metil ester asam lemak penyusun biodiesel perlu dianalisis karena hal tersebut mempengaruhi kualitas biodiesel. Selanjutnya, karakterisasi biodiesel perlu dilakukan untuk menguji kualitas biodiesel yang dihasilkan. Jadi untuk tanaman Malapari tanaman Malapari itu adalah tanaman perdu atau pohon dari familia Leguminosae yang memiliki percabangan tersebar. Tumbuh dengan cepat dengan tinggi tanaman antara 15 sampai 25 meter. Batangnya berwarna abu-abu, melekah tegak lurus samar-samar dengan diameter batang bisa mencapai 80 cm. Bunganya majemuk berbentuk tandan semu, di ketiak daun berwarna putih, merah muda dan ungu. Biseksual zygomorph.
Petala berbentuk tidak sama yang terdiri dari sebuah bendera atau vehilium, sepasang sayap atau alai, dan sepasang tunas atau karina yang melindungi putik dan benang sari. Buah berbentuk lonjong, menyerong hingga mencorong, berdinding tebal, di dalamnya terdapat 1-2 biji berwarna coklat berbentuk elip. Ekstraksi minyak itu dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya sokletasi, perkolasi dingin, dan pengepresan mekanik. Di antara 3 metode ini, sokletasi merupakan metode yang paling umum dipakai untuk skala laboratorium dengan hasil terbaik. Sokletasi dilakukan untuk mengekstrak komponen tertentu dari material padat, misalnya biji tumbuhan, dengan menggunakan pelarut. Caranya adalah material yang akan diekstrak ditampung ke dalam timbel yang terbuat dari kertas saring tebal, kemudian dimasukkan ke dalam soklet. Pada ujung bawah soklet dipasang labu didih yang 4 berisi pelarut, dan ujung atasnya disambungkan dengan pipa pendingin atau kondenser yang berisi air masuk dan keluar. Soklet kemudian dipanaskan dengan mantel pemanas yang menguapkan pelarut. Uap bergerak ke lengan destilasi yang kemudian tertampung di ruang soklet yang merendam timbel. Kondenser berfungsi untuk mengembunkan uap pelarut supaya menetes ke ruang soklet, sehingga minyak terekstrak oleh pelarut hangat. Ketika ruang soklet telah penuh, maka pelarut dialirkan ke labu didih melalui lengan sifon sehingga ruang soklet menjadi kosong. Proses ini disebut sirkulasi dan diperlukan beberapa kali sirkulasi untuk mengekstrak semua minyak dari bahan. Tumbuhan malapari itu merupakan sumber bahan baku biodiesel potensial untuk dikembangkan karena beberapa karakteristik pertumbuhan dan kandungan minyak di dalam bijinya. Spesies tersebut bisa tumbuh hampir di semua jenis habitat, termasuk lahan kritis yang tergenang, bergaram, dan kurang subur. Tanaman tersebut juga mampu menambatkan nitrogen dari udara bebas melalui simbiosis dengan rhizopobia, terutama dari genus Bradyrhizobium. Ini sangat menguntungkan secara ekonomis karena dapat menghemat biaya pupuk. Keuntungan secara ekologis adalah berkurangnya polusi tanah dan polusi air akibat penggunaan pupuk kimia nitrogen. Kemudian kemampuan tumbuhnya di lahan dengan kandungan garam 200 mm dan di lahan yang tergenang menyebabkan malapari cocok digunakan untuk rehabilitasi lahan. Jadi, pengembangannya sebagai bahan baku biodiesel tidak akan berkompetisi dengan tanaman-tanaman pertanian di lahan yang subur. Jadi tidak mengganggu tanaman-tanaman yang lain. Hal ini bisa menghindarkan masalah ketahanan pangan karena pengambil alihan lahan pertanian untuk penanaman tanaman biodiesel. Lahan kritis bisa dimanfaatkan dan ditingkatkan kesuburannya secara alami sehingga dapat berubah menjadi lahan produktif. Selain itu, malapari tahan terhadap kekeringan sehingga tidak banyak memerlukan air untuk irigasi. Ya, tumbuhan malapari. Kemudian poin yang kedua, pembuatan bioetanol dari tanaman non-pangan. Di sini saya akan menyampaikan cara pembuatan bioetanol dari tanaman non-pangan, yaitu mikroalga. Selama ini mikroalga itu dimanfaatkan sebagai pakan larva ikan budidaya. Riset bioenergi yang telah dilakukan cenderung untuk memanfaatkan mikroalga sebagai bahan baku biodiesel. Fakta menunjukkan bahwa proporsi lemak dan karbohidrat pada mikroalga hampir sama, sehingga dengan sedikit sentuhan teknologi berupa hidrolisis dan fermentasi, mikroalga dapat menghasilkan bioetanol. Jadi mikroalga itu bisa digunakan sebagai bahan baku biodiesel
dapat juga digunakan sebagai bahan baku bioetanol dengan diberikan sedikit sentuhan teknologi berupa hidrolisis dan fermentasi. Mikroalga, kita sudah membicarakan mikroalga. Mikroalga itu apa sih? Nah, mikroalga itu adalah alga. Ya, mikroalga adalah alga yang berukuran mikro yang biasa dijumpai di perairan. Berdasarkan spesiesnya, ada berbagai macam bentuk dan ukuran mikroalga. Diperkirakan ada sekitar 200.000 sampai 800.000 spesies mikroalga yang ada di bumi ini. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 35.000 spesies saja yang telah diidentifikasi. Beberapa contoh spesies mikroalga yaitu Spirulina, Nanochloropis sp, Betriococcus brownie, Chlorella, kemudian Donaliella primalecta, Nitsia, kemudian Tetraselmis suecia dan lain-lain. Ya, nama lain bahasa Latin susah disebutkannya. Jadi mikroalga itu memiliki kemampuan tumbuh dengan cepat serta tidak memakan area yang luas untuk kegiatan produksi. Di samping itu, mikroalga mempunyai kemampuan menyerap karbon dioksida sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca. Secara ekonomi, mikroalga ketersediaannya cukup tinggi dengan biaya produksi yang rendah. Komposisi kimia sel mikroalga berbeda-beda, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jenis spesies dan kondisi kultivasi. Oleh karena itu, terdapat peluang untuk memperoleh mikroalga dengan komposisi kimia tertentu dengan cara memanipulasi faktor lingkungannya seperti suhu, cahaya, pH, ketersediaan karbon dioksida, garam, dan nutrisi lainnya. Penelitian yang telah dilakukan selama ini cenderung untuk memanfaatkan mikroalga sebagai bahan baku biodiesel, ya, sebagai bahan baku biodiesel. Hal ini dilakukan mengingat kandungan lemak yang ada pada mikroalga cukup tinggi. Namun, mikroalga juga mengandung karbohidrat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol. Lavens dan Sorgelos, ini nama orang, di dalam buku Manual on the Production and Use of Live Food for Aquaculture diterbitkan oleh FAO pada tahun 1996 menyebutkan bahwa proporsi kandungan lemak dan karbohidrat pada mikroalga hampir sama, masing-masing sebesar 21,0% dan 23,9%. Kemudian bioetanol. Bioetanol itu apa sih? Ya, bioetanol adalah alkohol dengan rumus kimia C2H5OH, berbentuk cair, bening, tidak berwarna, biodegradable, dan tidak menyebabkan korosi. Bioetanol pada umumnya diproduksi melalui proses hidrolisis dan fermentasi. Harga bahan baku yang cukup mahal menyebabkan harga bioetanol sebagai bahan bakar masih cukup tinggi, ya, masih cukup tinggi. Hal ini mengingat 60% dari biaya yang digunakan dalam sistem produksi bioetanol adalah biaya bahan baku. Saat ini, produksi bioetanol di beberapa negara masih menggunakan bahan baku tanaman pangan seperti tebu, ya, di negara Brazil, kemudian gandum, khususnya biasanya di wilayah Eropa, dan jagung itu di negara Amerika Serikat. Di masa depan, penggunaan mikroalga sebagai bahan baku bioetanol merupakan sebuah peluang yang menjanjikan, ya, sangat menjanjikan. Miguel Guerrero, ahli biokimia dari Universitas Sevilla Spanyol, menyebutkan bahwa
produktivitas bioetanol dari mikroalga sebesar 20.000 liter per hektar. 20.000 liter per hektar. Angka ini 8 kali lipat lebih banyak dari produktivitas jagung, yaitu 3,3 kali lipat ya, dari produktivitas tebu untuk menghasilkan bioetanol pada luasan yang sama. Jadi lebih banyak 8 kali lipat dibandingkan tanaman jagung dan tanaman tebu pada lahan yang sama. Cara produksi bioetanol dari mikroalga yaitu agar dapat menjadi bahan bakar alternatif, bioetanol harus diproduksi dengan murah, ramah lingkungan, serta kontinu. Semua bahan yang mengandung karbohidrat mempunyai potensi menghasilkan bioetanol. Ya, semua bahan atau tanaman yang mengandung karbohidrat itu mempunyai potensi menghasilkan bioetanol. Namun demikian, sumber utama untuk pembuatan bioetanol dapat diklarifikasikan menjadi 3, yaitu bahan yang mengandung sukrosa, maksudnya yang mengandung tebu, mengandung gula seperti tanaman tebu, sorghum dan buah. Kemudian pati, yaitu tanaman jagung, gandum, padi-padian, kentang dan ubi kayu. Serta bahan yang mengandung lignoselulosa, yaitu tanaman rerumputan, jerami dan juga kayu. Bahan yang mengandung lignoselulosa memerlukan tahapan yang sulit dan memakan biaya untuk menghilangkan lignin sebelum diproses. Ketiadaan lignin pada mikroalga menyebabkan proses hidrolisis menjadi lebih mudah. Proses hidrolisis untuk menghasilkan gula sederhana dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti metode fisik, metode kimia, metode biologi, dan enzimatis. Sedangkan proses fermentasi dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme ini dipilih karena kemampuannya untuk mengubah gula sederhana menjadi bioetanol. Mikroalga sebagai salah satu biota perairan yang tidak bersaing dengan pangan untuk manusia berpeluang untuk menghasilkan bioetanol dan biodiesel sekaligus. Dapat digunakan menjadi bahan baku biodiesel dan juga bahan bioetanol. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk industri melalui sistem produksi bersih atau zero waste. Optimalisasi yang dapat dilakukan misalnya penggunaan spesies yang berbeda untuk masing-masing jenis produk biofuel. Cara lain yaitu dengan menggunakan bioetanol berbahan baku mikroalga yang sudah diekstrak kandungan minyaknya. Penelitian Harun dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada Journal of Chemical Technology dan Bioteknologi volume 85 tahun 2009 menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku berupa mikroalga yang sudah diekstrak kandungan minyaknya mampu menghasilkan bioetanol pada level produksi sebesar 38%. Jadi mikroalga di masa depan ini dalam jumlah besar sangat dibutuhkan sebagai persediaan bahan baku untuk membuat bioetanol atau bahan baku untuk membuat bioetanol. Pemilihan spesies dan teknik budidaya yang tepat merupakan sebuah keharusan. Berbagai riset mengenai teknik budidaya mikroalga telah banyak dilakukan. Produksi mikroalga memerlukan pemupukan yang tepat dan pasokan karbon dioksida untuk menghasilkan biomasa dalam jumlah besar dan berlangsung secara kontinu. Itu pembuatan biodiesel dan bioetanol dari tanaman non pangan, yaitu dari mikroalga dan juga dari
tanaman malapari. Kemudian yang poin selanjutnya, langkah apa yang dapat kita tempuh ya, sebagai mahasiswa untuk meningkatkan EBT ya, energi baru terbarukan ini bisa mencapai 23% di tahun 2050 ya, di tahun mendatang. Kalau kita lihat secara nasional, energi mix itu saat ini masih didominasi oleh fosil. Ya, masih didominasi oleh fosil. Di sisi lain kita punya potensi EBT ya, energi baru terbarukan yang sangat besar ya. Tapi ini permasalahannya, tapi kita belum bisa mengelola secara baik. Hingga saat ini pembangkit yang kita miliki sekitar 65,5 ribu MW, di mana untuk EBT harus mencapai 9 ribuan MW, sehingga sekitar 13-14%. Kita berharap nanti pada tahun 2025 ya, ini target yang cepat 2025 ya. Tadi target kita 2050, tapi ya kalau bisa lebih cepat ya kan, untuk meningkatkan EBT kita. Di tahun 2025 ya kita berharap ya bisa mencapai 23%, mendorong peningkatan kapasitas unit-unit PLT EBT yang sudah ada, pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan. Untuk pengembangan panas bumi, diupayakan pengembangan Flores Geothermal Island, sinergi BUMN untuk percepatan pengembangan panas bumi di wilayah kerja BUMN, dan mengembangkan klaster ekonomi berbasis sumber daya setempat dengan pembangkit listrik. Untuk pengembangan PLTA, pembangkit listrik tenaga angin, diupayakan pengembangan proyek PLTA untuk klaster industri mineral dan pengembangan PLTMH melalui pemanfaatan berbagai bendungan. Sementara itu, untuk pengembangan PLTS dilakukan, pembangkit listrik tenaga surya, dilakukan sinergi BUMN dan pembangunan daerah, pengembangan klaster PLTS untuk ekonomi berbasis sumber daya setempat, pengembangan green dan smart commercial building, pengembangan PLTS di lahan-lahan pertanian dan perikanan, serta pengembangan ekoturis untuk pengembangan BBN. Bahan bakar nabati, dilaksanakan mandatori B2 dan B30 serta pengembangan green biofuel baik Pertamina maupun non Pertamina. Ini ya pemerintah sudah berupaya ya dengan meningkatkan dari PLTA, PLTS dan lain sebagainya untuk bisa meningkatkan energi baru terbarukan kita ini bisa lebih baik ya. Untuk wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini potensi energi baru terbarukan ini sangat potensial ya, sangat potensial. Yang mana ya di negara kita ada ya panas ya kan. Ya panas itu kalau bisa dimanfaatkan ya sangat baik, bisa jadi listrik dan lain sebagainya, pembangkit listrik tenaga surya, kemudian di air terjun, di bendungan dan lain sebagainya. Yang penting kita sebagai mahasiswa jangan takut untuk mencoba hal yang baru ya, harus terus belajar untuk bisa meningkatkan negara kita ini bisa lebih baik, dan sebisa mungkin mengurangi penggunaan bahan bakar minyak ya, BBM, karena BBM itu termasuk bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui. Kalau sudah habis ya sudah habis, begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, ada tutur kata yang tidak pas dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.